Bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan kita masih terkait tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan atau menyebutkan dua istri Nabi, yang mana semuanya nanti ada sekitar 11 orang istri dari Nabi SAW, dan ditambah dua karena yang dua ini diceraikan oleh Nabi SAW. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan atau membacakan dua istri beliau, yaitu Khadijah bintu Khuwailid dan Aisyah bintu Abi Bakar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, as-salis, yang ketiga, Saudatu bintu Zam'ah al-Amiriyah bintu Zam'ata al-Amiriyati, tazawwajaha ba'da zawjin muslimin. Nah, ini sudah juga kalau nggak salah ya. Wa huwa Sukran bin Amr akhu Suhail bin Amr, tuwfiyat akhira khilafati Umar, waqila sanata 40 wa 50 Hijriyah. Yang ketiga adalah Saudah bintu Zam'ah al-Amiriyah. Rasulullah menikahinya setelah dia menikah atau bersuamikan kepada seorang muslim yang bernama As-Sukran bin Amr, saudara dari Suhail bin Amr. Kemudian Saudah ini meninggal di akhir kekhalifahan Umar, dan ada yang mengatakan Saudah radhiyallahu anha ini meninggal pada tahun 54 Hijriah. Nah, ini istri beliau yang ketiga. Kemudian yang keempat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tazawwajaha ba'da zawjin muslimin wa huwa Khunais bin Haddafata.
alladzi qutila fi Uhud wa mata sanata 41 Hijriyah. Kemudian yang keempat adalah Hafsah, ya, bintu Umar ibn Khattab, ya, anak perempuannya, ya, Umar bin Khattab. Rasulullah menikahinya setelah dia mempunyai seorang suami muslim, ya, meninggal suaminya, yang bernama Khunais bin Hadzafah, yang terbunuh di perang Uhud, syahid, ya, suaminya ini, ya, dan dia meninggal, ya, pada tahun 41 Hijriah. Hafsah ini, ya, kalau suaminya meninggal di perang Uhud. Jadi kalau Hafsah ini meninggal pada tahun 41 Hijriah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ya, dalam kitab biografi beliau yang berjudul Tahdzibul Asma, ya, qala An-Nawawi rahimahullah fi Tahdzibil Asma, tazawwajaha Rasulullah SAW sanata salasin min al-hijrah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Tahdzibul Asma, Rasulullah menikahinya, yakni menikahi Hafsah pada tahun ketiga Hijriah. Qala Ibnu Musayyib, ini juga pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Musayyib, wal Waqidi, ya, Imam Al-Waqidi, wa Khalifatun, dan, ya, Khalifah, Imam Khalifah, wa Ibnu Madini, dan Imam Ibnu Madini, wa qila sanata sanatain, ada yang mengatakan tahun kedua, ya, ada yang tadi pendapat ulama tahun ketiga, ada yang mengatakan tahun kedua. Kalau yang tahun kedua itu adalah pendapat wa huwa qaulu Abi Ubaidah, adalah pendapat dari Imam Abu Ubaidah, wa Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Sa'din telah meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha fi Sya'ban ala ra'si 30 syahran qabla Uhud, ya. Tazawwaja, bahwasanya Rasulullah SAW menikahnya pada bulan Sya'ban ala ra'si 30 syahran, ya, di permula tanggal 30, ya, di permulaan bulan ke-30, ya, ya, sebelum Uhud. Wa kadzalika qala Khalifah Ibnu Khayyat annahu tazawwaja fi Sya'ban sanata salasin wa kanat Hafsatu minal muhajirat. Kemudian Imam Khalifah juga mengatakan, Khalifah bin Khayyat, bahwasanya Rasulullah menikahinya pada bulan Sya'ban pada tahun yang ketiga, dan ketika itu Hafsah termasuk wanita-wanita yang ikut hijrah. Wa kanat qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahta Khunais ibni Hadzafah, ya. Sebelum Rasulullah menikahinya, dia di bawah, ya, maksudnya dia adalah istrinya Khunais bin Hadzafah, ya, hanya diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan, ya, Khunais bin Hadzafah ini, ya, ini di antara sahabat yang ikut perang Badar. Wa kana mimman syahida Badran, ya, wa tufiya bil Madinah. Dia pernah ikut perang Badar dan menikah di Madinah. Ya, ini terkait, ya, suaminya, mantan suaminya Hafsah. Jadi Hafsah ini, Pak, dahulu ketika suaminya meninggal, ya, setelah masa iddahnya berakhir, jadi Rasulullah SAW pernah menawarinya, maaf, jadi Umar bin Khattab pernah menawarinya kepada para sahabat, kepada Abu Bakar, ya, kan, kepada Utsman, ya, dan sahabat yang lainnya, semuanya menolak. Nah, ketika semuanya menolak,
ya, maka Rasulullah berkata kepada Umar, sabar engkau wahai Umar, insya Allah akan digantikan ya suaminya itu dengan yang lebih baik daripada suami yang telah meninggalkannya. Jangan berkecil hati, ya kan? Anakmu ditolak oleh saudara-saudaramu, oleh teman-temanmu. Insya Allah Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik, ya. Dan ternyata rumahnya digantikan oleh Rasulullah, ya, yang merupakan manusia yang terbaik ya dari kalangan para sahabat. Ini diri yang Allah muliakan. Kemudian yang kelima, ya, Zainab bintu Khuzaimah, Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah Ummul Masakin. Yang kelima namanya adalah Zainab, ya, istri beliau yang kelima. Yang kunyahnya adalah Ummul Masakin. Jadi nama ayahnya adalah Khuzaimah. Karena bintu itu artinya anak perempuan, ya. Kalau bin anak laki-laki. Jadi Zainab bintu anak perempuan, gitu. Siapa? Khuzaimah Al-Hilaliyah, berasal dari suku Hilal, ya, kabilah Hilal, gitu. Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, kan itu kalau bahasa kita, ya. Itu kunyahnya Ummul Masakin. Masya Allah. Tazawwajaha ba'da istishhadi zawjiha Abdullah bin Jahsh fi Uhud. Rasulullah menikahinya setelah suaminya syahid, meninggal suaminya Abdullah bin Jahsh fi Uhud. Jadi Nabi banyak beliau menikahi janda-janda korban, ya, peperangan. Banyak suami-suaminya itu Pak meninggal, ya. Jadi Rasulullah itu menyelamatkan, ya. Tidak hanya memperturutkan nafsu, tidak, ya. Karena terbukti Pak, hanya satu setelah Khadijah istri beliau yang gadis, yaitu Aisyah saja. Selebihnya semuanya janda yang suaminya korban perang, ya. Jadi Rasulullah itu seperti itu, ya. Ya, betul-betul beliau ini menyelamatkan, ya, janda-janda yang suaminya berjasa terhadap Islam. Nah, ini dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kan tak, apa yang pengennya yang gadis, ya, ya kan? Ya. Tapi kalau Nabi, Masya Allah, cuma satu yang gadis, Pak, Aisyah. Kemudian ada yang mengatakan Maria, ya. Namun pendapat yang kuat Maria itu adalah budak, ya, dari pemberian dari Raja Mesir waktu itu. Namun ada yang mengatakan dia dinikahi oleh Nabi dan diperdekakan, tapi Allah alam. Namun dia pendapat yang masyhur, ya, istri Nabi yang gadis hanya Aisyah setelah setelah istri pertama beliau wafat. Kemudian wa matat sanata rabi'ah, ya. Kemudian Zainab meninggal pada tahun keempat Hijriah. Ba'da zawajiha bitaisir, setelah pernikahannya. Jadi setelah menikah beberapa lama setelah itu meninggal, gitu. Ini sudah tua juga kan, gitu. Ya. Kemudian hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zainab ini, ya kan, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, wa hiya min Bani Abdi Manaf. Dia termasuk dari Bani Abdi Manaf, artinya nenek-nenek yang, maaf ya, kakek-kakeknya itu masih ada, ya, hubungannya dengan dengan Rasulullah, gitu. Maksudnya masih satu suku, ya. Masih berasal dari Bani Quraisy, gitu. Iya kan, Abdi Manaf itu kan masih merupakan orang keturunan bangsa Quraisy. Wa ya min Bani Abdi Manaf ibni Hilal ibni Amir ibni Sa'sa'ah.
wa yuqalu laha ummul masakin. Jadi beliau ini dari ya keluarganya Abdul Manaf bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah. Wa yuqalu laha ummul masakin. Kemudian beliau ini punya kunyah namanya Ummul Masakin. Wa kanat qawlahu tahta Abdullah bin Jahsh ibni Riyad. Kemudian sebelum beliau menikah dengan Rasulullah, beliau di bawah ya suaminya Abdullah bin Jahsh bin Riyad. Qutila yauma Uhudin, yang terbunuh atau mati syahid ya pada perang Uhud. Ya. Falam talbis indahu sallallahu alaihi wasallam illa yasiran hatta tufiya radhiyallahu anhu. Dan tidaklah beliau tinggal dengan Rasulullah kecuali dalam waktu yang singkat ya, sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa dia diberi kunyah apa? Zainab ini kenapa kunyahnya itu Ummul Masakin kan gitu. Ini juga dijelaskan oleh para ulama. Jadi kenapa kunyahnya adalah ibunya orang-orang miskin. Jadi alasannya adalah likasrati sadaqatiha, likasrati sadaqatiha alaihim. Karena beliau banyak bersedekah kepada mereka orang miskin. Wa birriha lahum wa ihsaniha ilaihim, dan banyak memberikan kebaikan ya dan sosial lah gitu ya kepada orang-orang miskin ya. Maka beliau ini diberi kunyah Ummul Masakin karena sering membantu orang-orang miskin. Itu Zainab bin Wahab ini yang disebutkan oleh para ulama ya. Ini yang diberikan oleh Allah tentang ya istri beliau Zainab bintu Khuzaimah ini. Kemudian yang keenam Ummu Salamah. Ini nama kunyah apa ya? Nah, nama aslinya adalah Hindu. Ummu Salamah Hindu bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Jadi yang keenam adalah Ummu Salamah ya. Namanya adalah Hindu, dia anak dari Abi Umayyah Al-Makhzumiyah, dari suku Makhzum ya. Tazawwajaha, Rasulullah menikahinya ba'da mauti zawjiha, setelah meninggalnya suaminya, yaitu Abi Salamah. Jadi Ummu Salamah, Abi Salamah dia. Nah, suaminya nama kunyahnya Abu Salamah, kalau namanya Ummu Salamah. Nama asli suaminya adalah Abdullah bin Abdul Asad, Abdullah bin Abdul Asad. Min jarahatin asabat Sufyan, dia meninggal karena luka ya yang dia derita pada perang Uhud. Jadi ada luka besar di kepalanya Pak ya. Iya. Iya. Kemudian dia waktu itu, ini kalau tidak salah ya. Ya kalau saya keliru mohon dibenarkan yang pernah saya baca ya kan, bahwasanya dia meninggal ada luka di kepalanya. Kemudian dia minta fatwa kepada sebagian sahabat, maka apakah boleh dia tidak mandi wajib, kan waktu itu dia junub ya. Nah, kemudian sebagai sahabat itu ya mengatakan tidak harus mandi juga. Akhirnya dia mandi ya, ternyata lukanya parah, semakin parah meninggal dia. Akhirnya diceritakan kepada Nabi, maka Nabi mengatakan siapa yang berfatwa itu ya. Hendaknya seorang berfatwa itu harus ilmu gitu ya. Maka sahabat waktu itu ya yang berfatwakan itu dia memohon ampun ya kepada Allah dan minta maaf kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan ya jangan sembarangan dalam berfatwa gitu ya, nah, sehingga akan mengancam keselamatan seseorang ya. Ini diantara cerita ya mengenai
Abu Salamah ini yang meninggal, yang terkena ya pendarahan, ya luka di kepalanya ketika perang Uhud. Kemudian wa matat sanata wahid wa sittin hijriyah. Kemudian Ummu Salamah ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal pada tahun ya wa matat sanata wahid wa sittin, pada tahun 61 ya Hijriyah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan, qala An-Nawawi rahimahullah fi Tahdhibul Asma', dalam kitab beliau Tahdhibul Asma', ismuha ya Hindun, ya nama aslinya Ummu Salamah tadi siapa? Hindun namanya. Jadi nama kunyanya Ummu Salamah gitu. Hadza huwa sahihul masyhur, ini adalah pendapat yang sahih, ya pendapat yang populer. Qala Ibnu Asir, Imam Ibnu Asir berkata, jadi ada beberapa namanya sebenarnya. Kalau ulama lain ada yang mengatakan waqila ismuha Romlah. Ada yang mengatakan, dikatakan ya namanya adalah Romlah. Jadi ada dua riwayat ya. Jadi Ummu Salamah ini ada yang mengatakan namanya Hindun, ada yang mengatakan namanya Romlah gitu loh. Qala wa laysa bi syai'in. Ya. Ada juga yang mengatakan enggak, bukan Romlah itu, Hindunlah namanya kan gitu. Nah, jadi ada khilaf sedikit di antara ulama ahli sejarah. Ya. Wa kunyat bibniha, dia dikunyahkan dengan nama anaknya, yaitu Salamah ibnu Abi Salamah. Nah, Salamah anaknya bapaknya Salamah gitu ya. Jadi Salamah ini nama anaknya, Pak. Nama anaknya Ummu Salamah ini. Wahya Hindun bintu Abi Umayyah, nama aslinya adalah Hindun ya, bintu Abi Umayyah ya, wasmuhu Huzaifah ya, ayahnya itu kunyahnya Abu Umayyah, nama asli ayahnya adalah Huzaifah. Wa yuqalu Suhail, ada yang mengatakan nama ayahnya Suhail. Wa yuqalu Hisham ibn Mughirah, ada juga yang mengatakan Hisham bin Al-Mughirah ibn Abdullah ibn Amr ibni Makhzum al-Makhzumiyah. Wa ummuha Atikatu bintu Amir bin Rabi'ah, nama ibu beliau, ibunya Ummu Salamah ini adalah Atikah namanya Pak ya, bintu Amir ibni Rabi'ah, anaknya Amir, anaknya Rabi'ah kakeknya. Karena qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Abi Salamah, dahulu sebelum menikah dengan Rasul dia adalah ya bersama Abu Salamah suaminya yang nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abdul Asad ya. Qala ibnu Asad, qala Ibnu Sa'ad, Imam Ibnu Sa'ad mengatakan hajar biha Abu Salamah ila ardil Habasyah fil hijrataini jami'an. Jadi Hindun ini atau Ummu Salamah ini ya, dia berhijrah dengan suaminya itu ke negeri Habasyah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, jadi mereka berdua sudah berhijrah 2 kali bersama-sama. Ya. Kemudian setelah suaminya meninggal, ya, maka Rasulullah SAW menikahinya setelah lepas masa iddahnya. Jadi dari sini kita tahu bahwa ternyata banyak istri-istri Nabi itu adalah wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini menunjukkan juga Pak ya, kalau ingin, mohon maaf ya, kalau ingin mencari janda itu Pak, carilah janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Karena kebanyakan dari istri Nabi itu Pak, janda-janda yang ditinggal mati. Artinya terbukti akhlaknya. Dia berpisah dengan suaminya bukan karena hal keburukan akhlak, bukan. Karena memang Allah mentakdirkan suaminya mati syahid. Nah, ini menunjukkan mereka adalah wanita-wanita yang berakhlak mulia. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ada juga nanti istri Nabi yang memang suaminya masih hidup,
namun suaminya kafir. Nah, siapa itu Pak? Ya, Sofiyah. Ya, suaminya adalah orang Yahudi. Ketika dia masuk Islam cerai ya. Artinya bukan karena akhlaknya jelek juga tidak. Ya karena faktor keimanan. Nah, setelah itu baru dia dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita memang tidak membahas kitab sejarah apa ya. Kita hanya menjelaskan sepintas ya tentang istri-istri Nabi gitu ya. Maka kita tidak membahas secara panjang lebar ini. Baik, yang ketujuh, nah, kita masuk aja kepada istri Nabi yang ketujuh. Istri Nabi yang ketujuh ini Pak namanya sama dengan yang kelima, ya Zainab juga namanya kan. Namun kalau yang kelima tadi Zainab bintu Huzaimah, nah, kalau yang ketujuh Zainab bintu Jahshin al-Asadiyah. Nah, jadi istri Nabi yang namanya sama siapa ada dua Zainab. Bintunya yang beda. Yang pertama bintu siapa? Bintu Huzaimah. Yang kedua ini bintu Jahshin. Ya. Yang ketujuh As-Sabi', yang ketujuh Zainab bintu Jahshin al-Asadiyah. Zainab bintu Jahsh al-Asadiyah. Ya. Bintu ammatihi. Ya. Anak dari bibinya Nabi. Jadi bibi Nabi nikah dengan Jahsh ya. Bibinya Nabi Pak ya. Jadi Zainab ini anak bibinya Nabi. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajaha ba'da maulahu Zaid bin Harisah. Ya, Rasul menikahinya ya setelah Zainab ini diceraikan oleh oleh mantan budaknya Nabi yaitu Zaid bin Harisah. Ya. Sanatal khamis ya. Pada tahun kelima Hijriah wa matat sanata 20 Hijriah. Kemudian Zainab bintu Jahsh ini meninggal pada tahun 20 Hijriah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan ia Zainab bintu Jahsh bin Ri'ab al-Asadiyah. Dia adalah Zainab bintu Jahsh bin Ri'ab al-Asadiyah. Tukanna Ummul Hakam. Kunyahnya adalah Ummul Hakam. Jadi Zainab bintu Jahsh ini siapa kunyahnya Pak? Ummul Hakam. Wa ummuha ya Umayyah. Dan ibunya adalah Umayyah bintu Abdul Muthalib, anak perempuan dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa Pak? Siapa Pak? Kakeknya Nabi. Jadi bibi Nabi Pak, bibi Nabi, kakaknya Abdullah, kakaknya ayah Nabi. Jadi ayah Nabi itu Pak, anak yang termuda dari bapak, dari Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib kan kakek Nabi kan. Nah, kakek Nabi ini punya beberapa anak. Yang paling muda adalah ayah Nabi ya. Kakak perempuan ayah Nabi itu namanya Umayyah. Nah, Umayyah ini punya anak namanya Zainab. Nah, Zainab ini yang dinikahi oleh Nabi. Jadi Nabi menikahi anak bibi boleh Pak? Ya, bibi kandung nih Pak. Ya, sepupu betul ya. Makanya sepupu itu boleh dalam Islam. Ya, bukan mahram itu sepupu walaupun saudara dari apa ayah kan gitu. Nah, sepupu Nabi betul Pak ya. Iya, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa kanat Zainab qadimatul Islam. Dahulu Zainab adalah termasuk wanita yang pertama-tama masuk Islam. Yang qadimatul Islam itu artinya wanita yang termasuk yang pertama masuk Islam gitu. Wa minal muhajirat, dan termasuk wanita yang berhijrah ma Rasulullah bersama Rasulullah SAW. Tazawwajah Rasulullah SAW, Rasulullah menikahinya fi sanati khamsin min hijrah, pada tahun kelima Hijriah. Pada tahun kelima Hijriah
qalahu Qatadah, ini pendapat yang disebutkan oleh Imam Qatadah wal Waqidi dan Imam Al-Waqidi wa ba'du ahli Madinah dan sebagian penduduk Madinah. Wa kanat qabla Rasulullah, dan dahulu sebelum Rasulullah menikahinya tahta Zaid bin Harithah. Dia adalah istrinya Zaid bin Harithah, maula Rasulullah, mantan budaknya dia Rasulullah. Summa talaqaha, kemudian diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Nah, ini termasuk istri beliau yang memang suaminya masih hidup ya. Nah, kalau ini cara hidup ya, mantan istri mantan budaknya Nabi. Maula itu kan mantan budak. Maka maula itu dalam bahasa Arab banyak artinya Pak. Ya, bisa artinya tuan ya. Bisa juga mantan budak, tergantung konteks kan gitu ya. Ya. Tsumma talaqaha, kemudian Zainab ini diceraikan oleh suaminya, dan setelah fa'tadat ya, setelah masa iddahnya selesai, tsumma zawajaha Allah Subhanahu wa taala Rasulullah, dia dinikahi oleh Allah gitu ya. Jadi Allah langsung yang menikahinya dengan Rasulullah SAW ya. Fa'anzala fiha ya, maka Allah menurunkan ayatnya Pak ya. Falamma qadha Zaidun minha wa taraw ya zawajnaka ya zawajnaka ya. Tatkala Zaid ya selesai darinya ya kan, menceraikannya, kemudian masa iddahnya habis, dan kami nikahkan ya dia dengan engkau, kami nikahkan ya. Allah mengatakan kami nikahkan ya Zainab itu dengan engkau wahai Muhammad. Jadi ini Pak termasuk ya mukjizat ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala langsung memilihkan Zainab ini bukan karena Nabi ya Pak ya. Ya, jadi Allah sendiri yang menikahi ya Zainab ini dengan Rasulullah. Maka turun langsung ayat tentang pernikahan itu luar biasanya ya, pernikahan Nabi dengan Zainab ini. Ya, jadi turun ayat ya kan, yang memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab ini, sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Jadi bukan karena nafsunya Nabi, tidak ya baik. Memang ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya nama sahabat ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an cuma Zaid ini Pak. Tidak ada nama sahabat lain. Maka Allah mengatakan falamma qadha Zaid, setelah Zaid ya menyelesaikan, artinya menceraikan Zainab ini dan selesai iddahnya, zawajnaka, maka kami nikahkan engkau dengannya ya, dengan Zainab ini. Ini luar biasa hadirin yang Allah muliakan. Wa kana staftakhiru ala nisa'i Rasulullah. Dahulu Pak Zainab ini ya bangga, beliau taftakhir gitu ya. Taftakhir itu artinya bangga gitu ya. Kalau bahasa kita senang lah gitu ya. Di hadapan para istri Nabi, dan Zainab ini mengatakan zawajani Allah wa azza wa jalla minas sama. Yang menikahkan aku adalah Allah Subhanahu wa taala langsung dari langit ya kan. Beda dengan istri-istri Nabi yang lain, ini termasuk keutamaan daripada Zainab ini. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menikahinya langsung ya, menikahkannya langsung dengan Nabi dari atas langit. Ini asalnya sahihah. Jadi dari asal ini juga Pak, kita tahu ya, akidah Ahlussunnah itu ya sesuai dengan akidahnya para sahabat, yaitu mereka meyakini Allah ya di langit. Nah, sebagaimana perkataan daripada Zainab ini, zawajani Allahu azza wa jalla minas sama. Jadi kata-kata minas sama ini menunjukkan mereka meyakini Allah itu di langit. Yang langsung menikahi adalah Allah dari langit gitu ya. Bukan dari bumi, Pak ya, dari langit, menunjukkan Allah itu di langit. Nah, ini hadirin yang diberi oleh Allah.
Ya. Wa kana timra'atun sanna'an, dan Zainab ini Pak adalah wanita yang cekatan. Cekatan itu artinya wanita yang telaten, ya. Wanita yang suka bekerja, Pak. Ya. Wanita yang gesit dalam rumah tangga. Nah, sanna'an itu artinya ya dia tidak mau santai-santai, Pak. Aktif dia. Kerjakan ini, buat itu, gitu kan. Nah, ta'malu biyadiha, dia bekerja dengan tangannya. Wa tatasaddaqu ya bihi fi sabilillah azza wajalla. Kemudian hasilnya itu Pak, ya, dia bersedekah di jalan Allah. Ya, jadi hasil dari pekerjaan itu Pak, dia sedekahkan di jalan Allah. Tatasaddaqu bihi fi sabilillah azza wajalla. Wafiyat sanata ishrina, beliau meninggal pada tahun ke-20. Wahya bintu salasin wa khamsin sanah, ketika berusia salas wa khamsin sanah, 53 tahun. Zakar Ibnu Sa'ad, ini yang disebutkan oleh ulama ahli sejarah, di antaranya Imam Ibnu Sa'ad. Wa ajma ahli sayr, kemudian ulama ahli sejarah sepakat anna awwalun nisa'i Rasulillah, dia adalah istri Rasul yang pertama mautan, ya, yang meninggal ba'dahu, setelah meninggalnya Nabi. Jadi setelah meninggalnya Nabi Pak, istri beliau yang pertama kali meninggal seorang Zainab ini, ya. Wa dufinat bil Baqi', dan beliau dikuburkan di pemakaman Baqi', fima baina dar Uqail wa dar Ibnu Hanafiyah, antara ya dar Uqail dan dar Ibnu Hanafi, antara rumahnya Uqail dan rumahnya Ibnu Hanafiyah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad. Wa shalla 'alaiha, kemudian ketika meninggal Pak, yang memimpin sholat jenazahnya adalah Umar bin Khattab, yang menjadi imam, ya, menyolatinya sebagai imam sholat jenazahnya. Wa nazala fi qabriha, kemudian yang turun, ya, ke kuburannya adalah Usamah bin Zaid, anaknya, ya, yang menyambut mayatnya, ya kan. Ketika dikuburkan itu kan, yang menyambut mayatnya yang dalam kubur anaknya Usamah bin Zaid, suaminya Zaid bin Al-Harisah. Jadi kan mantan istrinya Zaid bin Harisah, kan gitu. Kemudian wa Muhammad ibn Abdullah ibn Jahsh, dan Muhammad bin Abdullah bin Jahsh, wa Abdullah bin Abi Ahmad bin Jahsh, ini juga ya saudaranya, ya. Ya, ini adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istri Nabi, dan sekaligus ya sepupu, ya, sepupu Nabi dari jalur ibu, karena ibunya beradik kakak dengan kandung, ya, dengan Abdullah, dengan suami Nabi Muhammad, dengan ayahnya Nabi SAW. Ini dari yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ke-8, karena ingat waktu, ya, kita ya langsung aja. Yang ke-8 Juwairiyah bintul Harisah al-Khaza'iyah. Yang ke-8 adalah Juwairiyah, anak perempuannya Al-Haris bin Al-Haris al-Khaza'iyah. Tazawwajaha ba'da zawjiha, Rasulullah menikahinya setelah suaminya Musafi' bin Safwan. Nama suaminya adalah Musafi' bin Safwan. Wakilah, dan dikatakan namanya adalah Malik bin Safwan, ya, yang meninggal tahun sanata sadis Hijriyah, yang mana Malik bin Safwan ini meninggal pada tahun 6 Hijriyah. Wa matat sanata ya 56, dan Juwairiyah ini meninggal pada tahun 56 Hijriyah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi suaminya juga Pak terbunuh, ya, meninggal, ya, di peperangan.
Iya. Dan Juwairiyah ini ya, beliau meninggal ya, dan disolatkan oleh khalifah waktu itu pada masa Bani Abbasiyah, yaitu ketika dipimpin oleh Raja Marwan Ibnul Hakam. Iya, jadi wasalla 'alaiha Marwan Ibnul Hakam. Dia disolat oleh Marwan, salah satu khalifah di Bani Abbasiyah ya. Wa huwa yawid ila Madinah, dan waktu itu Sofwan lagi ke Madinah, dan ketika dia sampai di Madinah terdengar kabar bahwasanya mantan istrinya Rasul ya kan, bukan mantan lah ya, istrinya Rasul ya, karena istri Nabi itu beda dengan istri selain Nabi. Kalau istri Nabi Pak nggak boleh dinikahi oleh seorang pun setelah Nabi wafat gitu ya. Terdengar meninggal istrinya Nabi ini, langsung khalifah waktu itu ya menyolatkannya, itu Marwan ya, Ibnu Hakam waktu itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian dengan waktu baik kita lanjut aja. Kemudian yang berikutnya adalah Ummu Habibah. Nah, jadi Ummu Habibah ini ya namanya adalah Romlah, sama dengan nama istri Nabi yang sebelumnya itu ya. Ummu Habibah Romlah tuh ya, bintu Abi Sufyan, tazawajaha ba'da zawjin ya. Aslama summa tanassara, na'udzubillah. Wa huwa Ubaidullah ibn Jahsh, wa matat fil Madinati fi khilafati ya akhiha sanata 44. Jadi yang kesembilan adalah Ummu Habibah, namanya Romlah bintu Abi Sufyan, anak perempuannya Abi Sufyan. Tazawwajah, Rasulullah menikahinya setelah suaminya yang masuk Islam Pak. Jadi suaminya mu'alaf gitu ya, masuk Islam. Namun murtad suaminya ini. Aslama summa tanassara. Masuk Islam kemudian masuk Nasrani, ya kan, murtad dia. Wa huwa Ubaidullah, nama suaminya adalah Ubaidullah bin Jahsy. Wa matat fil Madinah, meninggal di kota Madinah. Ummu Habibah ini, Romlah ini ya, fi khilafati akhiha ya, pada masa kekhalifahan saudaranya pada tahun 44 Hijriah ya. Iya. Kemudian namanya beda pendapat juga ulama Pak ya. Ada ulama yang mengatakan namanya Romlah wakilah Hindun. Kalau istri Nabi yang sebelumnya ada yang mengatakan namanya Hindun, dan ada juga yang mengatakan Romlah gitu ya. Hampir sama nih ya dengan nama yang sebelumnya gitu. Nah, ya. Namun yang masyhur kata Imam An-Nawawi, was-sahihul masyhur, yang masyhur adalah Romlah. Wabihi qala al-aktsarun, dan ini adalah pendapat yang mayoritas para ulama. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi beliau ini ya mantan suaminya ya, namanya Ubaidullah bin Jahsh, tanassara bil Habasyah. Jadi dia masuk Nasrani, murtad dia di Habasyah. Nah, ketika hijrah ke Habasyah, karena sahabat pernah hijrah ke Ethiopia ya, ke Habasyah. Dan Habasyah itu mayoritas ya penduduknya Nasrani, kecuali rajanya Muslim, itu Raja Najasyi, Muslim Pak, namun mayoritas masyarakatnya Nasrani. Sehingga sahabat yang baru masuk Islam kemudian tinggal bersama orang Nasrani yang masuk Kristen, na'udzubillah, masuk agama Nasrani. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian wa mata Nasraninya, ya mantan suaminya ini meninggal dalam keadaan beragama Nasrani, dan saudara dari suaminya ini Muslim Pak. Wa huwa Abdullah bin Jahsy ya. Nama saudaranya Abdullah, nama suaminya, mantan suaminya Ubaidillah ya, adalah seorang sahabat yang mulia, as-sahabiyul jalil, wastushhida yawm Uhud, yang meninggal di perang Uhud. Abangnya Muslim gitu ya.
abang dari mantan suaminya ini hadirin yang diberikan oleh Allah ya. Ini singkat saja. Kemudian kita masuk yang ke-10 Pak. Ya, istri beliau yang ke-10 yaitu Sofiyah bintu Huyai ya ibni Akhtab min Bani Nadir, dari suku An-Nadir. An-Nadir ini Pak salah satu suku Yahudi di Madinah yang disebut dengan istilah dari Bani Nadir, itu kan suku Yahudi itu Pak ya. Jadi Sofiyah ini mantan Yahudi dia yang masuk Islam. Jadi yang kedua adalah Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab min Bani Nadir min dzurriyyati Harun bin Imran ya, yang merupakan anak keturunan dari Nabi Harun Pak ya, bin Imran. Jadi silsilahnya itu Pak nyambung kepada Nabi Harun. Ini ya istri Nabi Sofiyah ini. Ataqaha wa ja'ala itqaha sadaqaha ba'da zawjaini. Ya, Rasulullah memerdekakannya. Ya, jadi kan ketika perang Pak kaum muslimin ya dengan orang Yahudi Bani Nadir ini, maka yang kalah itu ditawan gitu. Termasuk yang kalah adalah Bani Nadir ini, dan Sofiyah waktu itu menjadi tawanan Nabi ya kan, karena tawanan perang itu otomatis jadi budak ya. Namun Nabi memerdekakan Sofiyah ini. Kemudian ya maharnya adalah uang untuk memerdekakan Sofiyah itu. Setelah dimerdekakan Nabi jadikan ya kan maharnya adalah uang untuk memerdekakan Sofiyah ini. Dan Sofiyah ini Pak sebelumnya telah menikah dengan 2 orang suaminya, mantan suaminya gitu ya. Awalahuma, yang pertama adalah Salam bin Mushkim, wa tsani Kinanah bin Abi al-Huqayq ba'da fathi Khaybar ya, setelah ya dikalahkannya Khaybar. Itu kan tempat orang Yahudi yang dari suku Bani An-Nadir ini kan namanya Khaybar ya, yang telah dikalahkan oleh kaum muslimin karena mereka ya mengingkari perjanjian dan telah disepakati. Akhirnya terjadi peperangan dengan tentara kaum muslimin dengan pasukan kaum muslimin, maka kalahlah Khaybar ini dan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jadi ada 2 suaminya Pak ya, mantan suaminya sebelum dengan Nabi, yaitu Salam bin Mushkim dengan Kinanah bin Abi Huqayq ya. Kemudian Sofiyah ini meninggal ya pada tahun ke-50 Hijriah, matat sasanata khamsin Hijriah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak ya, Nabi menikahi Sofiyah ini ada cerita yang menarik juga Pak ya. Bahwasanya Sofiyah ini pernah bermimpi katanya. Ya, bahwasanya beliau bermimpi ada rembulan yang masuk ke kamarnya. Jadi setelah dinikahi Nabi, pernah Sofiyah itu bercerita gitu, ya Rasulullah, sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya dia kan pernah aku melihat di malam hari ada bulan itu jatuh gitu ya, kemudian masuk ke kamarku. Maka Nabi mengatakan ini takwil mimpinya adalah dia akan dinikahi oleh Nabi SAW. Jadi rembulan itu diumpamakan Nabi SAW Pak. Ini diantara keutamaan daripada Sofiyah. Ya, kemudian ya yang ke-11 ya, kita lanjut ya Pak ya. Yang ke-11 adalah Maimunah namanya Pak. Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah. Tazawwajaha sanata as-samiyah. Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah yang dinikahi oleh Nabi pada tahun 7 Hijriah di umratil qada'i baina zawjaini ya. Al-awwal Ibnu Abdi Yalil ya, wasani Abu Roham bin Abdul Uzza ya, bana biha fi Sarif wa matat fihi sanata 51 ya. Kemudian istri beliau yang ke-11 adalah Maimunah bintul Haris ya, anaknya Haris al-Hilaliyah yang dinikahi Nabi pada tahun 7 Hijriah
ya fi umratil qada, ya ya pada umroh al qada, ya ya antara dua suaminya. Jadi ketika dia eh, bercerai dengan dua suaminya gitu ya. Yang pertama adalah Ibnu Abdi Yalil, kemudian suaminya yang kedua adalah Abu Roham bin Abdul Uzza. Kemudian Nabi ya membangun rumah tangga dengan Maimunah ini di daerah namanya Fisarif, ya. Kemudian wa matat fihi sanata wahid wa khamsin. Kemudian dia meninggal pada tahun, ya Maimunah ini meninggal pada tahun ya 51 Hijriah. Kemudian Imam ya An-Nawawi mengatakan ya Rasulullah menikah dengan Maimunah ini, kata Imam An-Nawawi ya, iya, tazawwajaha Rasul sallallahu alaihi wasallam sanata sittin min hijrah, ya, tahun yang ke-6. Jadi ada ulama yang mengatakan tahun yang ke-6, wa qila sanata sab'in. Ada yang mengatakan tahun yang ke-7. Ini pendapat dari yang diambil oleh Ibnu Qudamah dalam kitab ini. Wa qila kana suha Barrah. Ada yang mengatakan dahulu namanya Barrah, ya. Jadi nama lain dari Maimunah ini Barrah. Fasammaha Rasulullah Maimunah. Kemudian diganti namanya oleh Nabi dengan Maimunah. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Quraib an Ibnu Abbas, oleh seorang ahli sejarah namanya Quraib yang dia dengarkan dari Ibnu Abbas. Kemudian Maimunah ini Pak termasuk istri Nabi yang banyak menyampaikan hadis Nabi setelah Aisyah. Kalau istri Nabi yang paling banyak menyampaikan hadis Nabi adalah Aisyah, Pak ya. Yang kedua ini Maimunah, gitu ya. Ruwiyalah an Rasulillah, jadi dia telah meriwayatkan hadis dari Rasulullah 46 hadis, ya. 46 hadis. Wa matat bi Saraf, dan meninggal di daerah namanya Saraf, ya. Ini nama salah satu daerah di dekat Madinah, ya, Saraf namanya. Ya. Ya. Wa huwa ma'un bainahu wa baina Makkah, ya, asrata amyan. Ya. Jadi Saraf itu Pak, Saraf itu ya adalah satu tempat yang ada airnya, ya, yang ada air yang banyak orang minum air di Saraf itu Pak ya. Yang mana Saraf itu terletak antara Mekah dan Saraf itu 10 mil kan gitu ya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah, kata beliau. Dan Rasulullah menikahinya di Saraf ini Pak ya. Menikahi Maimunah ini di tempat atau di kota lah gitu ya kalau zaman dulu ya. Di daerah lah ya, di daerah Saraf ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjut aja Pak ya, mengingat waktu. Kemudian Rasul mengatakan fahaulai zaujatun Nabi, mereka adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana firaquhunna bil wafati, yang mana Nabi berpisah dengan para istri itu karena meninggal Pak. Artinya istri-istri yang kita sebutkan tadi yang 11 ya, itu ya tidak berpisah dengan Nabi dengan perceraian, namun berpisah karena wafat. Isnatani tufiyata qablahu, ya, dua orang suaminya ya meninggal sebelum Nabi meninggal Pak. Jadi sebelum Nabi meninggal sudah meninggal dia. Artinya ketika Nabi masih hidup telah meninggal dua orang istri Nabi. Siapa itu Pak? Siapa Pak? Khadijah ya. Wahuma, mereka adalah Khadijah. Yang pertama Khadijah, yang kedua Zainab bintu Khuzaimah, ini Pak ya. Jadi ini dua istri Nabi yang meninggal ketika Nabi masih hidup ya. Watis'un, dan 9-nya, 2 tambah 9 berapa? 11. Dan yang 9-nya tufiya anhunna wa hunna al-baqi. Rasulullah telah meninggal dan mereka yang ke-9 ini masih hidup.
Wa baqiya sanatan lam yadkhul bihima. Kemudian ada dua Pak. Ada dua lagi istri Nabi yang tidak masuk ke 11 itu. Wala yasbutu lahum min al-ahkam wal fadilah. Namun tidak ada hukum dan keutamaannya. Ma yasbutu lis-sabiqat yang ya, sebagaimana yang disebutkan pada istri-istri Nabi yang sebelumnya. Apa sebabnya? Karena diceraikan oleh Nabi, Pak ya. Artinya apa Pak? Nabi juga pernah bercerai ya. Jadi kalau seandainya ada teman kita atau saudara kita Pak bercerai, kalau memang ada alasannya maka itu bukan aib. Ya kan? Ya. Nah, karena Nabi pun manusia yang mulia pernah bercerai. Nah, seperti itu. Siapa yang dua orang nih Pak yang pernah diceraikan oleh Nabi ini? Ya. Wahuma mereka berdua adalah yang pertama Asma bintun Nu'man al-Kandiyah. Ya. Siapa Pak? Asma namanya Pak. Bintun Nu'man, anak perempuannya Nu'man al-Kandiyah. Tazawwajaha an-Nabi. Rasulullah ya menikahinya, tsumma farqa. Kemudian setelah itu ya Nabi menceraikannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala, namun ada ulama yang mengatakan lam yadkhul bihan Nabi. Nabi belum, mohon maaf ya, belum berhubungan dengan dia. Hatta talaqaha, sampai Nabi menceraikannya gitu. Namun Nabi sudah akan nikah gitu. Namun karena ada sebab ini, ada beberapa sebab yang diperselisihkan oleh para ulama sejarah. Sehingga di sini dikatakan waktu lifa, diperselisihkan gitu ya. Bisa babil firaq, sebab bercerainya Nabi dengan Asma ini. Ya. Jadi ulama sejarah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan faqala Ibnu Ishaq berkata, innahu wajada fi kashfiha, Nabi Pak mendapati di pinggangnya gitu ya. Kashfun itu pinggang lah gitu ya. Bayadun, ada warna putih gitu ya. Kemudian Nabi tidak senang gitu ya. Fafaraqaha, kemudian Nabi memisahkannya gitu ya. Ya. Nabi menceraikannya. Fatazawwajaha, kemudian setelah diceraikan oleh Nabi, dia dinikahi oleh Al-Muhajir bin Abi Umayyah, ya. Dinikahi olehnya oleh Al-Muhajir bin Abi Umayyah. Artinya Pak, kalau wanita kalau diceraikan oleh Nabi Pak, berarti boleh untuk dinikahi oleh selain Nabi. Beda dengan wanita yang tidak diceraikan oleh Nabi, ya, karena statusnya masih istri, seperti itu. Ya, ini menunjukkan boleh aja Pak ya, kalau seandainya kita menikah kemudian kita ada suatu hal yang tidak kita senangi gitu ya. Nah, misalkan ada seseorang menikah, pas sebelum nikah yang istrinya tidak ada ngomong Pak ya, ada cacat fisiknya gitu ya. Nah, sehingga suaminya merasa tidak senang gitu ya. Kok sebelum nikah tidak ada ngomong, bilang lah gitu kan. Rupanya dia kena penyakit apa gitu kan, atau ada cacat apa gitu kan. Sehingga tidak menimbulkan rasa cinta. Ya, karena kalau tidak cinta bagaimana mau dipertahankan, ya kan? Maka boleh aja diceraikan. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya Umaymah, ya Umaymah bintun Nu'man bin Syarahil al-Jawniyah. Ya. Wahiyya allati qalat, ya, dan dia berkata Pak, jadi ketika Nabi hendak ya mendatanginya setelah Nabi menikah ini kan malam pertama lah gitu Pak ya. Nah, dia mengatakan a'udzubillahi minka, saya berlindung kepada Allah dan dari engkau. Ini kayak merendahkan Nabi gitu ya. Seolah Nabi itu setan gitu. Padahal yang kita berlindung itu kan setan. Ya kan, a'udzubillahi minka, saya berlindung kepada Allah dari engkau. Seolah Nabi ini buruk kali gitu kan. Kok dia mengucapkan itu? Maka
setelah itu diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu adalah kata Nabi ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Pak, dari pelajaran ini Pak kita ambil ya. Ya, yang tadi fisiknya yang bermasalah yang tidak disukai oleh Nabi. Kemudian yang kedua akhlaknya. Makanya kalau kita menikah itu memang ya kalau dapat kita cari wanita yang berakhlak. Artinya kalau akhlak wanita itu rusak, ya kan, boleh Pak. Ini kan akhlaknya bermasalah. Masa minta pelindung kepada Allah dari Nabi gitu. Nabi aja kekasih Allah kan. Seperti itu Pak ya. Ini menunjukkan ada cacat akhlaknya sehingga Nabi memutuskan untuk berpisah ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semuanya Pak ya, istri Nabi itu 11 ya, tambah 2 berarti 13. Namun yang 2 ini Pak, ini Asma bintu Nu'man dan Umayyah yang kebetulan ini nama ayahnya sama Pak ya, sama-sama Nu'man gitu ya. Yang pertama Asma bintu Nu'man, yang kedua siapa? Umayyah bintu Nu'man ya. Namun keduanya ini tidak terhitung oleh para ulama sebagai istri Nabi karena diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena sudah jam 6 lewat, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.